Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, teman-teman, hari ini kita lanjut perkuliahan dasar logika, di mana materi kita kemarin itu sudah masuk ke dalam pembahasan logika dan bahasa. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan juga nih jawabannya. Tadi kita bicara masalah ilmu pengetahuan umum dulu ya. Berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman? Ini orang Pasaman nih saya tanya nih. Atau orang di luar Pasaman dia tahu nggak? Berapa kecamatan? Yo. Habis waktunya nih. Saya disuruh sabar lagi. Sabar Pak. Sinyal terlalu bagus Pak. Aduh, berarti kan nggak tahu itu. Nah, di Kabupaten Pasaman ada? Yakin? Pasaman Barat atau Pasaman? Nah, yang saya tanya itu Kabupaten Pasaman. Nah, ini yang sering terjebak ini. Kamu itu tinggal di Pasaman Barat, bukan Kabupaten Pasaman. Pasaman itu ada dua, Kabupaten Pasaman Barat sama Kabupaten Pasaman. Gak ada Pasaman Timur dalam administrasi. Yang ada itu cuma Kabupaten Pasaman. Ini sering salah. Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat itu beda. Dulunya satu, Pemekaran. Nah, di Pasaman Barat tempat kamu berada. Di Pasaman itu tuh ibu kotanya Di Pasaman apa? Kalau Pasaman dua. Ini pengetahuan yang umum yang sering, saya berani coba nih di tes. Ya, ini tes normal logika ya. Oke. Yang mimpin kabupaten namanya apa? Bupati. Di bawah bupati apa? Camat. Di bawah kecamatan apa? Dari Nah, itu beda ngomong tahu ya. Di bawah negara apa? Dorong. Masih ada di bawah jalan? Tidak. Siapa yang mimpin kota dia? Wali kota. Tahu nggak? Diam satu yang tahu. Ada berapa kabupaten kota yang di Sumatera Barat? Kabupaten kota Pak. 19 kabupaten kota. Oh iya. Berapa kabupaten berapa kota? Belum, masih kuliah. Serang aja. Ada yang tahu nggak kota Madia ini? Berapa kota Madia, berapa kabupaten yang ada di Sumatera Barat? 19. 19 kabupaten kota, 7 kota Madia, berapa? 12 kabupaten. Nah, tahu nggak? Baru tahu Pak. Ini kan sederhana sebenarnya ilmunya, tapi nggak pernah mau tahu lah. Kamu kan ilmu
pemerintahan. Kalau nggak tahu itu di challenge orang gimana? Kacau Pak. Kacau lah. Nah sekarang ini saya tanya, wali kota yang memimpin kota Madia itu disebut dengan wali Kota. Mana tinggi ini dari ini? Sama Pak. Bingungnya lagi. Sama. Nah, sederhana kan? Sama enggak? Sama Pak. Di bawah wali kota apa namanya? Lurah. Masih Oh. di bawah kecamatan, Lurah. di bawah kelurahan, karena dia yang ngapus dia baca tadi kan, dia tahu. DPR. Nah, itu kan pemikiran umum Pak. Di sini. Nah, apa bedanya sama Mentawai? Di sini namanya Kabupaten Mentawai. Siapa yang mengepalai Mentawai? Bupati. Di bawah Bupati apa? Kecamatan. Kecamatan. Di bawah kecamatan? Desa. Di bawah desa? Khusus. Ada lagi? Habis Pak. Itu bedanya. Kota umum. Ini kalau ditanyain orang, kalau orang pemerintahan nggak tahu, udah berangkat sudah ibu pemerintahan. Sederhana. Nah ini makanya Kabupaten Pasaman Barat sama Kabupaten Pasaman itu sering disalahartikan secara administratif. Orang Batu Sangkar ada di sini? Ada orang Batu Sangkar nggak? Nah, coba siapa namanya? Nadia. Batu Sangkar itu di mana? Di mana Batu Sangkar? Kabupaten dia nggak tahu Batu Sangkar. Karena secara administratif Batu Sangkar itu hanya ada namanya kota Batu Sangkar. Tapi kecamatannya 5 kaum. Di KTP kalau kamu bikin di KTP itu Batu Sangkar orang bingung. Karena di KTP itu tanah datar 5 kaum. Sama kayak di Solo itu Arosuka. Ada yang tahu Arosuka nggak? Arosuka itu nggak ada administratifnya karena gabungan dari 2 wilayah, Kayuwaro dan Sukarami. Jadi kalau secara surat menyurat dibuat Arosuka, nggak laku harusnya surat itu. Karena ada 2 fungsi, Kayuwaro dan Sukarami, digabung menjadi Arosuka. Karena kantor bupati itu terletak di antara 2 wilayah. Jadi kalau ditujukan surat ke Arosuka, administratifnya gimana coba? Masih dipertanyakan tuh. Makanya hati-hati orang yang memerintah harus paham itu. Saya ke situ lagi caranya. Aduh, ini jebakan ini bahaya ini. Oke. Hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, pasang telinganya kuat-kuat dulu dan tolong diam. Nah, saya baru bilang diam, kamu kan ngomong. Bentar. Now I want you to recognize this
This jar represents your life. Golf balls, really important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just a small step. Now, if you put the sand in your jar first, you won't have anything for the pebbles or the golf balls. Same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of your golf balls first. Really important things. Set your priorities. Because everything else is just. Ada yang mau diulang? Sekali lagi, Pak. Is this jar full? Is it full now? Kenapa gitu ya? Is this jar full? Aduh. Is it full now? And how about now? Is the jar full now? Now I want you to recognize this jar represents your life. Golf balls, important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just a small step. Now if you put the sand in your jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. Same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of your golf balls first. Really important things. Set your priorities. Because everything else is just.
Kita menyaksikan dua video. Apa yang bisa kamu ambil? Dana. Video yang mana? Dua-duanya. Wah, selama itukah mengambil kesimpulan dari sebuah video? Mainkan dulu nih. Kan mengungkapkannya dengan bahasa ya. Nah, saya akan ngasih video itu sesuai dengan materi itu. Kamu tidak ada sesuatu. Coba ada nah. Sini ukur lagi kamu nih. Kamu ambil dari video. Anjing yang lagi makan ayam pak. Mending jawab apa Bicara tanpa boba. anjing. Pak, apa? Bicara tanpa boba. Apapun hal kecil yang kita lakukan itu akan berdampak baik kepada kehidupan orang lain. Bus. Jelas. Kesimpulan dari kedua video itu yang pertama itu lakukan hal yang paling penting dulu. Habis itu konsisten dengan hal tersebut. Itu kan prioritasmu ya. Bila Kalau video yang pertama itu kita harus mengabaikan prioritas dan tujuan, dimana yang paling besar dulu, lalu kemudian yang paling kecil. Yang kedua itu hal-hal kecil berdampak baik bagi kehidupan sekitar. Baik teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi karena kadang hati kita tertutup terhadap sesuatu, yang dimana yang menutupinya itu justru kebencian atau dasar pikiran yang tidak benar, membuat apa yang menjadi kesimpulan dalam pikiran kita itu tidak benar juga. Dalam menjalani sebuah kehidupan, kita tentukan dulu prioritasnya. Kamu ingin seperti apa? Pak, saya nanti akan menjadi seorang birokrat yang handal. Maka ketika kamu ingin menjadi seorang birokrat yang handal, tempuh jalurnya. Kamu mau jadi birokrat, tapi kamu standby di terminal. Birokrat nggak? Agen terminal. Tempuh jalurnya. Pak, ketika saya belajar jadi birokrat, tapi saya dihajar oleh begitu banyak orang melalui ucapan, perbuatan, hinaan, cacian. Biarkan pasir itu berjalan. Karena pasir tersebut hanya menjadi fungsi mamade terbuang tadi agar dia menjadi penuh. Maka fokus kepada hal yang menjadi tujuan. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ini apa yang sering kita lakukan? Kita sering dengarkan atau sering sekali menanggapi persoalan yang seharusnya tidak perlu kita tanggapi. Hinaan, cacian, makian itu kan normal ya dalam kehidupan. Toh tidak ada satupun kita bisa memenuhi kebutuhan orang atau pikiran orang. Ada nggak di antara kita ini yang bisa memenuhi semua keinginan orang? Kamu pintar, orangnya juga ada yang marah tuh. Pantas saja pintar, orang punya kaya. Ya wajar, dia pintar, sekolahnya cukup, uangnya cukup. Nah kamu pintar, kamu miskin, ada juga yang ngomong, ya tidak, dia pintar, tekanan hidup. Benar nggak? Karena memang kondisinya itu akan selalu ada. Tetapi dalam mengambil sebuah kesimpulan dalam hidup itu, jalani logika benar dulu. Jadi yang kedua, hal yang terkecil kita lakukan merubah dampak yang begitu besar. Jangan kalian anggap mengubah suatu hal yang kecil itu tidak mempengaruhi apapun. Apa contoh hal terkecil? Biasa main HP itu sampai jam 2 malam. Letakkan HP itu jam 9, hal kecil itu. Kemudian tidur, bangun tengah malam tahajud, bangun sholat subuh pergi berjamaah.
Hal kecil. Apa yang lebih kecil lagi dari itu? Senyum. Bukankah senyum itu sedekah? Apabila kamu tidak sanggup memberi sedekah terhadap uang, sedekah benda, harta, bukankah kata Rasul senyum itu adalah sedekah? Maka tersenyumlah kamu. Senyum dan itulah sedekah. Nah, ketika kita senyum kepada semua orang, maka sedekah terpenuhi. Tapi jauhlah semua. Tanpa plastik dan entah dan apa senyum jadi plastik apa nggak tahu. Jadi tanpa mau isi. Ya, paham sampai itu? Sekecil apapun itu perubahannya ke arah yang lebih baik maka lakukan. Dan prioritaskanlah keinginanmu kepada tujuan dan targetmu. Makanya satu hari agak yang kau samping gadang, baru jadi siap. Nah, bapak baru bapak harus tahu untung Pak. Kalau enggak untung enggak jual. Enggak gimana untung si Pak. Dia tahu untung. Dia kalau enggak tahu untung, payah harus kenalan untung, dia tahu untung. Jadi itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi. Logika yang menurut asal katanya adalah berpikir, sedangkan berpikir ada terletak dalam diri kita sendiri, dan untuk mengeluarkan pikiran itulah kita membutuhkan bahasa. Saya lihatkan, tontonkan video dan agak bisa dia ungkapkan dengan bahasa. Itu yang sering terjadi. Sehingga logika yang mau kita terapkan tadi, logika yang tersampaikan kepada kita tadi, ketika dipaparkan nggak bisa, gagal, akhirnya tidak sampai. Ketika ujian skripsi, hancur nyampe penguji. Kuabedon pengaruh karyawan, pengaruh senyuman karyawan terhadap kualitas pembeli, tingkat pembeli di minimarket. Budiman Pak. Kuabedon, ya ternyata senyum karyawan itu berpengaruh terhadap kunjungan orang ke Budiman Pak. Nah, jadi Pak, mau orang senyum ke orang sudah tidak. Nyampai gitu. Logikanya nyampe, dia mau menyampaikan sebenarnya seperti ini. Masalahnya ini Pak, itu ini Pak, pelaksananya ini Pak. Itu kan terstruktur, diungkapkan dengan bahasa kamu presentasikan. Tapi gamblang Pak, orangnya abstrak Pak, absurd Pak. Memang kamu pikir abstrak dan absurd itu menyelamatkan dunia? Di dalam dunia ini nggak ada yang namanya keberuntungan. Keahlian bertemu kesempatan, itulah dia keberuntungan. Tidak ada keberuntungan sih. Kamu punya keahlian, kamu punya kesempatan, itu yang disebut keberuntungan tadi. Kalau kamu nggak ada keahlian dan tidak ada kesempatan, tidak akan pernah datang itu yang namanya keberuntungan. Kamu nunggu di rumah, menunggu di rumah, dan tidak akan pernah datang. Karena keahlian dan kesempatan itulah yang disebut keberuntungan. Coba bentar saya. Yang namanya keberuntungan. Pak, awak pergi ke Pasaman, tampak di jalan dapat dompet. Di mana dompet? Di jalan. Beruntung mana asal Pak? Ayolah. Kalau kamu nggak punya keahlian bawa motor dan kamu nggak ada kesempatan pulang, itu dompet dapat nggak? Mana yang namanya keberuntungan? Pak, menuju dapat nilai A Pak. Come on. Menuju aku mahal. Ada itu teman-teman. Jadi jangan berharap keberuntungan dalam hidupmu. Asah keahlian dan kemampuanmu, cari kesempatannya. Karena orang yang memahami peluang dan kesempatan itulah orang yang sukses. Kenapa begitu? Karena dia tahu harus bertarung di mana. Awak lalai petani. Pertarungan awak di menau di tanah di bangku. Sasak lo nak pai ka lawi. Ini kemungkinan dia ni bangku dia tu. Itu selesai dia ni bangku. Tak paham kesempatan, tak punya keahlian. Bahasa bisa menjadi media penyaluran logika di samping tanda atau simbol, ya. Karena logika tadi kalau akan disampaikan itu melalui bahasa, baru orang paham. Kalau bahasanya benar, barulah dia benar. Kalau bahasanya tidak benar,
Sering terjadi nggak? Sering. Contohnya, Apa tadi? ada yang lebih sederhana sebenarnya. Kan saya kemarin sudah pernah contohkan kayak beruang. Pernah saya contoh beruang nggak? Apa itu beruang? Beruang, banyak uang beruang, bukan beruang. Kalau ini memiliki ruangan juga beruang. Iya, beruangan. Nah, ini gimana logikanya? Tergantung di mana Posisi itu letakkan. juga posisinya, Pak. Ada penekanan nggak di situ? Tidak ada, Pak. Ada tidak? Ya. Ada tekanan, ada term equivok, ada karena arti kiasan, ada karena antipode. Nah ini sering terjadi nih. Ketika kita memulai logika, kemudian kita mulaikan dengan pengungkapan bahasa, sering terjadi kesalahan seperti ini. Nah, coba dengarkan penjelasannya. Yang mau catat boleh. Kesesatan karena action atau tekanan. Dalam ucapan tiap-tiap kata, ada suku kata yang diberi tekanan. Perubahan tekanan dapat membawa perubahan arti. Ya, dalam ucapan tiap-tiap kata, ada suku kata yang diberi tekanan. Dan perubahan tekanan dapat membawa perubahan arti. Itulah tadi kayak beruang tadi itu kan. Ada lagi kayak apel. Apel itu apa? Apel ada yang buah, ada yang pagi. Nah, ada yang buah-buahan, ada yang apel pagi. Kemudian diteriakin oleh orang, silakan untuk melaksanakan apel. Itu orang ambil buah nggak? Silakan untuk apel misalnya, nggak perlu pakai kata melaksanakan. Silakan untuk apel. Itu kita ngambil buah nggak? Tidak. Ada juga yang ngambil buah gitu. Silakan melaksanakan apel. Masih ada yang ngambil buah? Makan apel. Ada tekanan. Ya. Kemudian kesesatan karena term equivok. Ini sering terjadi nih. Term equivok ini adalah yang mempunyai lebih dari satu penalaran. Ya. Lebih dari satu penalaran. Jadi maknanya itu lebih dari satu. Contoh nih. Sifat abadi adalah sifat ilahi. Dana adalah mahasiswa abadi. Apakah dana ilahi? Bahaya kan? Lillahi katanya apa? Ya itu dia. Innalillahi. Contoh, Irfan duduk di kursi paling depan. Yang paling depan itu Irfan atau kursi? Irfan. Kursi. Irfan. Ini kesesatan yang ketika awak sedang ujian skripsi itulah nyampai di penguji itu. Coba lihat Satpol PP judulnya tugas dan fungsi Satpol PP dalam penataan ruangan Kota Padang. Isinya gusur pedagang kaki limo. Itu sih judulnya. Jadi Satpol PP itu tugas menggusur pedagang kaki limo. Saya kata gue. Iyo Pak kuncinya. Judulnya. Apakah Satpol? Ini kesesatan ini. Sebenarnya maksudnya dia itu jelas. Satpol PP ini punya tugasnya pengamanan, penertiban dulu tugasnya. Cuman yang lebih dia fokuskan itu tentang penggusuran pedagang kaki lima. Ada divisi khusus tentang itu, penertiban itu. Tapi di logika tadi tidak sampai. Alah kama-kama apa yang nyampe dari penguji gago-gago, jadi akhirnya tidak lulus logika aku bayu kalau ujian kok. Kemudian kesesatan karena arti kiasan, ya disebut metafora. Kalau dalam penalaran, arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya atau sebaliknya. Terjadilah kesesatan karena arti kiasan.
Kesesatan ini sering terjadi dalam keseharian. Kalau di Minang sering ya. Contoh, lasamu sawah di pemakan. Kiasan enggak? Balu bindolo sawah di pemakan semua. Kalau sawah di pemakan semua bisa disebut sawah enggak? Apa maksudnya? Orang bisa melakukan Hah? dari Lasamu sawah di pemakan apa sih? sama semua orang Telah bisa merasakan, semuanya sudah bisa merasakan. Nah, tidak ada dua tidak ada lagi batasan ya. Tidak ada batasan. Taimpi nak diati tak kurung nak di luar gali sayu hasilami. Lalu kita Malah boleh juga gali sayu hasilami. Beruntung kali. Taimpi nak diati tak kurung nak di luar. Ada orang taimpi dete. Ada orang tak kurung di luar. Kurang Minang kan di luar tak kurung nih. iya Mak kunci mak awak tak kurung di luar. Acau nak terjadi. iya Bila lu kalau di luar tak kurung. tak kunci Tak kunci dah lu di luar. Tak kunci di dalam. Tak kurung pun di luar. Tapi nak dia tak kurung nak di luar balik sayu hasil ambil kurangnya. Apa sih? Hah? Dia seolah-olah menderita padahal ini orang yang kena. oh ya playing victim Selain victim mazawai. Tak kurang nak di luar. Makia rarau kadang-kadang lapang dunia aku. Padahal dia tahu dunia aku luas, tapi dia nanya tahu sampai seketiknya bak kata di bawah buang. Gali sayu hasil lami, ambil labu tu mengadang orang nan makunya harus jalih di Minang kiasan. Kalau lah salah memaparkan kiasan bahaya. Duduk basamu basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang, duduk surang basampi-sampi. Tak tu kiasannya. Padahal itu surang apa? Basampi. Apa maksudnya? Ketika kita kerjakan dengan gotong royong, maka akan mudah suatu pekerjaan. Inilah hebatnya kiasan. Alun tak kilik kata kalam. Iya, Malayo ikan nilai dah tentu yang tanya batinoi. Mana Minang apa? Bahaya nak? Nah, itu dia ya. Yang terakhir itu kesesatan karena amfiboli. Ya, kesesatan ini terjadi kalau konstruksi sebuah kalimat mempunyai arti bercabang. Ya. Jadi artinya bercabang. Konstruksi sebuah kalimat yang memiliki arti bercabang banyak sih kalau kalimat yang memiliki arti bercabang. Ayahnya yang laki-laki itu sudah berpulang. Di mana ini? Jadi ayah misalnya laki-laki kan? Ayahnya yang laki-laki itu sudah berpulang. Kalimatnya seperti itu. Ada ayah puisi. Itu amfibolia. Ibu itu adalah perempuan yang kuat. Tapi di agama ini terjadi loh, bahaya nih. Sama kayak gini. Saya mempelajarinya ya. Kita kalau zuhur itu ke masjid, mau sholat, baca niat. Baca niat enggak? Bismillah. Ya. Iya enggak? Dana, sholat zuhur ke masjid baca niat enggak? Apa niat? Mending saya pergi sholat. Kamu baca itu? Ini bahaya ya kan? Apa jadi Pak? Kamu mau sholat zuhur di masjid, kamu baca nggak niat? Tidak. Ya mungkin gini-gini. Kita itu
hari sudah jam 12:30, orang azan di masjid. Apakah kita ke masjid itu mau sholat subuh? Atau sholat asar? Atau sholat maghrib? Kita sholat apa? Berarti kamu ke masjid itu sudah jelas mau sholat? Niat enggak tuh? Iya. Ini sering terjadi nih. Pak, kan udah ada usoli. Nah, saya juga sudah rumuskan ini. Saya juga sampai sekarang nggak tahu tuh usoli itu datangnya dari mana. Sudah cari itu. Nggak tahu saya datangnya dari mana tuh usoli. Ya, saya udah sering cari nggak ketemu sumbernya, referensi. Apalagi melafazkan. Sementara inama malubimian itu artinya apa? Apakah dijelaskan di situ lafazkan dengannya? Tidak. Kamu mau mandi, terus kamu ambil anduk. Apakah mungkin kamu ambil anduk kemudian jalan ke kamar mandi itu niat kamu mau pergi perang? Bedonya baik kamar mandi juga. Logikanya gimana itu coba tuh? Pak, tapi ada yang absurd Pak yang kayak gitu. Nah ini yang menurut saya kan orang yang begitu tuh nggak bisa kita bawa dalam penalaran ya, karena logikanya nggak bisa dibawa. Pak, dia pakai boxer, Pak, dia pakai anduk, dia pegang masak. Ada orang gilo itu semua, tapi tetap gilo gitu orang. Karena mau nak masuk loh. Pakai. Tuh, itu. Tidak. Ini cuma. Ini mah. Oh, nantilah berbuat sudah Nah ini sudah tadi. Nanti kayak si Usman, kamu juga akan sering menemukan hal seperti itu. Tapi untuk sekarang umum-umum aja dulu. Karena memang gini ya, lebih banyak hal di dalam pemahaman kita itu mesti kita gali lebih jauh, kita gali lebih dalam. Kalau kulit luarnya itu sudah kita capai, tapi rasanya itu ada di dalam. Itu lebih itu. Tapi logikanya gini, Pak, boleh nggak agama dilogikakan? Tidak. Kenapa? Nah, ini boleh nggak? Tapi sering kita bisa buktikan agama ini dengan logika, Pak. Beda lagi itu. Saya bertanya, boleh nggak agama dilogikakan? Tidak. Kenapa? Bertentangan dengan tidak. Agama di atas wahyu. Agama itu pada tataran wahyu. Kan saya pernah jelaskan. Nah ini bahayanya nih. Ini yang sering terjadi bagi kita. Dia membentuk dogma. Dogma tahu kan? Ini wahyu. Kamu lompat ke sini, dogma itu selalu dibenarkan. Pak, kalau memang Tuhan itu ada, Pak, kenapa masih ada kejahatan? Kenapa masih ada kemiskinan? Itu dogma cuy. Dibenturkan dengan wahyu. Kemudian kita bertentangan di situ. Habis tadi. Kalau memang logikamu kuat dan cepat, pertanyaan saya, kamu kalau ngambil wudhu, terus kentut, ambil wudhu lagi nggak? Kenapa nggak cuma basuh ekor doang? Kan yang kentut di ekor. Kenapa kamu ngambil wudhu lagi? Karena memang nggak bisa dilogikakan. Itulah agama. Pak, kita kan cuma kentut, Pak. Kenapa kita ambil wudhu lagi? Itulah di agama. Logika kita itu di agama hanya sebatas kentut doang. Itu juga bingung kita nyari solusi. Kok bisa ya? Kita kentut doang, kemudian ngambil wudhu lagi kan tangan kita nggak kentut loh. Enggak pegang apa. Iya. Tapi ya itu batasan logika sebagai manusia. Nah ini nih, ya hati-hati kesesatan-kesesatan seperti ini. Oke, pemahaman bahasa instrumentalisme. Nah,
Memandang bahasa sebagai suatu alat untuk menggunakan persepsi, pikiran, dan rasa perasaan atau emosi. Jadi, si Irfan go berang ke orang. Ini berang ke si Dana. Dah lanjut sapu dan nawan yang ini berang kan. Baca rohnya menyampaikan kemarahannya itu dengan kalau tampilan wajah masih ekspresi baru, belum kemarahan. Makanya ada ekspresi kemarahan. Itu bukan kemarahan itu. Nah, beda ya. Jadi ini ngeri ini. Dia sederhana, tetapi maknanya berbeda. Ekspresi kemarahan itu menunjukkan mimik atau menunjukkan bentuk dari kemarahan. Kalau pukulan itu tindakan gitu, yang dihasilkan oleh kemarahan. Karena tidak mungkin orang mukul kalau tidak marah. Jadi ada proses, ada input, proses, outputnya. Inputnya itu apa yang menyebabkan dia marah, kemudian prosesnya itu adalah marah, outputnya itu pukulan, kan? Bisa gitu tuh. Yang pertanyaan saya, dia marah sama si Dana. Bagaimana cara dia mengungkapkan kemarahan? Bahasa enggak? Bahasa yang tepat. Untuk orang tahu kita marah atau tidak itu di bahasa. Ada juga orang yang menggunakan bahasa tapi nggak ada ekspresi, nggak ada tindakan. Dana, raja kurang ajar. Iya, tapi tidak ada ekspresi, tidak ada tindakan. Colong dia itu. Santiang. Ekspresi tidak ada. Tahu yang dirangkul. Udah nak, udah tempat kan? Ekspresinya itu Itu ekspresi saja, belum sampai. Baru ekspresi itu belum sampai. Karena gini, mohon maaf ya. Kamu pernah lihat orang yang sedih, pernah dia nggak sedih nggak? Pernah? Atau pernah lihat orang ketawa, pernah dia nggak ketawa nggak? Tidak, Pak. Tidak. Pernah. Gini deh yang jebak deh. Kamu ngira dia itu masih kecil, padahal udah tua, pernah lihat nggak? Pernah. Ekspresi itu nipunya luar biasa. Kita anggap dia senang, padahal dia lagi sedih. Kita anggap dia sedih, padahal gue biasa aja kok, lu bilang gue sedih gitu. Itu bahaya jebakan ekspresi. Maka harus ada ungkapan kata di situ. Nah, pemahaman bahasa disebut instrumentalis. Dia adalah memandang bahasa sebagai suatu alat untuk menggunakan persepsi, pikiran, dan rasa perasaan atau emosi. Dia berpraduga dana. Baku dana sih disentuh. Oh, tadi jadi dana mengkiki pada dia mah disakun nak menjauh itu segala macamnya. Anda senang. Itulah mulai tuh. Ada persepsi, pikiran, dan rasa dari perasaan. Nah, perasaan menjadi benar mah. Ini digunakan. Tapi apakah hanya kemarahan? Nah, itu bahasa emosi itu apakah diuntukkan hanya untuk kemarahan? Itu dia. Selain marah bisa nggak ditempatkan emosi? Bisa. Kurang lagi ada emosi nggak? Ketawa pun ada emosi. Ada yang nggak mengicik emosi bisa emosi. Ini mau bilang sih dia nomor rapi juga pak. Mengapa emosi dan cik? Ya orang tak tahu sih kalau emosi ini kok kalau dari udah tahu dicelakan lah. Kok ada emosi pak? Emosi dong. Pak, kalau orang tidak memiliki emosi itu gimana? Ada orang itu. Tanya Pak, ulang-ulangan. Karena memang emosi itu kan sama kayak elemen ya. Elemen utama dalam hidup itu kayak tanah, air, karena kan elemen utama. Manusia itu hanya elemennya. Kalau tidak ada emosi itu bahasa orang isinya orang. Tadi emosi bahwa isinya orang. Tapi ini ada hanya tidak diekspresikan, hanya tidak diluapkan atau diungkapkan, hanya tidak ditunjukkan. Karena emosi itu kan permainan itu ya. Di situ apa?
Orang gila ada emosi apa? Emosi gila logika. Ada apa bikin emosi? Itu kalau yang meninggal sama Prabowo kan emosi. Yang mana? Kalau yang meninggal kayaknya lebih Kita tahu yang nyerang. Ini cuma sekitar dapat tujuan dia namanya. Cuma aku kalau orang-orang dapat tujuan semua jurang. Iya. Waduh jelas. Yang kedua apa? Determinis berpendapat bahwa manusia hanya dapat mempersepsi, berpikir dan merasakan karena adanya bahasa. Nah, itu kebalikan ya, anak. Ya, berpikir dan merasakan karena adanya bahasa. Dengan adanya ungkapan dari bahasanya baru bisa dapat mempersepsi, berpikir dan merasakan. Saya senang, BC sifat. Oh, baru tahu sih karena sifat sedang senang, paknya cek. Oh, senang. Jadi si Dana mengisi hasil jadi juga Dana punya koba, WA, yo. Jadi itu saya punya Dana gue. Jadi dengan bahasa baru bisa mempersepsi, berpikir kalau itu kurang. Pak, kan ada orang yang mau itu. Pak, ada yang kafe ke rumah Pak. Inilah sedang berjalan kompetisi bola. Dengar tiba. Nah ini. Dalam kuliah atau ujian ini digunakan. Jadi menjelaskan persoalan permasalahan dalam prinsip ini digunakan. Nah kalau tidak ada memahami kata dalam pemahaman bahasa, itu yang sering terjadi ketika ujian, kalah dan salah dalam menetapkan bahasa sehingga diampai jadi penguji. Kan bahasa itu penting ya. Itu logika ya. Paham sampai di situ? Yuk. Nah, kalau kata beda lagi. Pernah dengar kata enggak? Aku bukunya beda dulu mah. Kalau buku lewat. Tak kejam kalian doang. Pak kalian sudah baca buku sebanyak-banyak. Sementara kalian menerima sih leh. Dah lu ada seorang bertanya, Pak, aku nampak baca Pak Lim dia tu pidato doh. ada cepat. Ada kecil ke bawah kecil. Nah, dalam logika, kata dimaknai sebagai tanda atau pernyataan lahirlah yang menunjukkan lahiriah yang menunjukkan suatu hal atau kenyataan maupun pengertian kita mengenai hal-hal atau kenyataan itu. Wali basuh. Kata dimaknai sebagai tanda atau pernyataan lahiriah. Tanda atau pernyataan lahiriah yang menunjukkan suatu hal atau kenyataan maupun pengertian kita mengenai hal-hal dari kenyataan itu. Saya ketinggalan pula bukunya ini yang menjelaskan tentang kata ini. Bukunya tebal lagi satu lebih tebal dari ini. Nanti kita bahas masalah kata ini agak perlu lebih dalam ya. Ketinggalan bukunya. Nah, kita ke fungsi dulu, fungsi bahasa dalam logika. Oke, fungsi informatif, yakni pemakaian bahasa untuk menyampaikan informasi, yaitu dengan merumuskan dan mengiyakan. Oh, ini bahasa lama ini, buku tahun berapa ini? 1989 cuy. Udah lahir tuh? Belum lahir. Ini dosen saya nih, Rumi Haryanti, IKIP Padang 1989. Untuk menyampaikan informasi itu dengan merumuskan dan mengiyakan, menolak proposisi atau menyuguhkan argumentasi ilmu merupakan contoh yang jelas dari realisasi fungsi informasi bahasa. Jadi
Kita menggunakan bahasa itu sebagai media informatif. Tapi sekarang itu ada yang namanya isyarat ya. Iya. Tapi tetap ada konteks bahasa juga, Pak. Bahasa isyarat. Dia bahasa, tapi menggunakan isyarat. Nah, di mana saya sering lihat ya? Dulu di TVRI loh, Pak. Kita TVRI itu sering ada bahasa isyarat, juga nggak ngerti. Tapi sekarang masih ada Pak, Masih ada. tapi ada kemarin itu pas wisuda kemarin itu lagi tren yang kayak gini. Yang wisuda yang gini. Terus saya kemarin itu ada wisuda kemarin. Apa itu maksudnya kan saya lihat itu artinya ayah ibu mencintaimu. Itu bahasa isyarat itu. Ya. Nah, saya bahasa isyarat saya ini aja. Kalau udah ini, ya. Kekerasan aja isyarat. Tapi tidak, fungsi dari bahasa itu ada fungsi motif. Kemudian ada fungsi apa itu fungsi ekspresif? Yakni bahasa dipandang dan dipergunakan sebagai alat untuk mengungkapkan rasa dan perasaan itu sendiri. Nah, kalau orang senang itu setelah miliknya keluar sana, apa caranya mengungkapkan kesenangannya itu dia menggunakan ekspresi. Jadi bahasa yang ekspresif itu dia ada fungsi ekspresi di situ. Dengan bahasa tadi kesenangan itu bisa disampaikan. Dengan bahasa tadi emosi itu bisa disampaikan. Dengan bahasa tadi kesedihan itu bisa disampaikan. Bahkan dengan bahasa tadi sesak dalam pun bisa disampaikan. Sesak dalam pun ada Pak, kita izin POC Pak. Jadi rasa itu bisa diketahui orang. Padahal itu rasa. Bahwa supaya orang mengetahui rasa itu bahasa tadi yang guna. Jadi fungsi ekspresi. Ya, itu dia fungsi bahasa ya. Kemudian fungsi direktif. Apa itu fungsi direktif? Yaitu fungsi bahasa untuk menyebabkan atau menghalangi suatu perilaku. Contoh, perintah atau permintaan. Jadinya fungsinya bahasa untuk menyebabkan atau menghalangi suatu perilaku. Bisa perintah atau bisa permintaan. Saya minta kepada Irfan untuk jangan lagi beralasan kalau tidak bisa kuliah. Alasan kerja itu segala macamnya itu bahasa sebagai direktif. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada saya nanya. Inilah bahaya. Halo. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Kemana? Akhirnya kita tahu dia merasakan itu. Kita sudah membuat tugas untuk kemarin sudah ada tugas belum? Ya udah dikumpul kita. Dibikin satu folder itu belum tahu caranya Pak. Buka Google. Buka Google. Kamu buka gabung cara menggabungkan PPT. Buka di Google itu menggabungkan PPT. Maka di Google itu tinggal klik doang. Nah, belajar biar makin pintar. Ya. Oke, saya nanya nih. Kalau ada yang mau nanya, saya nanya. Oh siap, nantangin. Nantangin dia. Ada berapa kesesatan dalam bahasa? Oke. Banyak Pak. Penting kali dia jawabnya apa? Jadi kalau lebih dari satu itu disebut Banyak. ada berapa? Apa saja?
Terakhir karena itu keluar ujian bisa. Ya Pak. Pak G tahu ini. Itu namanya kisi-kisi Pak. Nggak kisi-kisi mang itu kalau ujian. Nah, jauh yang itu dia boleh. Jadi sok-sok kisi-kisi loh. Mang itu keluar ujian. Cuman beko di dalam pertanyaan jelaskan, nah itulah kerajo beko. Nah, mau itu keluarnya, tapi jelaskan ya. Wah, ya Pak Cok kritisi itu sudah disebutkan Dan jelaskan. sudah sebutkan kesesatan yang terjadi karena bahasa. Dan jelaskan. Kemudian jelaskan, sudah disebutkan dan dijelaskan. Maka pada ujian coba. Karena khususnya ya Pak. Beda arti ya Pak. Beda lah. Kalau sebutkan kita cuma menyebutkan saja. Kalau jelaskan. Kalau jelaskan itu terperinci dia. Bahkan yang lebih intens lagi menjelaskan itu harus per bait, per kalimat, per kata. Beda. Itu kesesatan juga sih sebenarnya. Banyak kesesatan itu sehari-hari kita temui. Sehari-hari banyak kita temui. Ah, ini tugas nih untuk besok. Temukan kesesatan dalam bahasa. Contoh kesesatan dalam bahasa masing-masing dua orang. Dua contoh. Dua contoh. Ya, masing-masing Apa dua. tadi Pak? Temukan contoh kesesatan dalam bahasa masing-masing dua contoh. Boleh term ekivok boleh amfiboli, boleh ya? Boleh kesesatan yang action atau tekanan, boleh biasa. Dua contoh masing-masing. Besok kita buat, kita tanya. Apa tadi Pak? Temukan kesesatan bahasa masing-masing dua contoh. Kamu kalau masalah sama laki-laki nanti kan udah dijelasin apa nggak jelas, jelasin apa mitipe kawan sama laki-laki. Oke, kita bertemu di minggu depan sekali lagi baru kita ujian, ya. Ujian mid semester itu tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu minggu depan nggak? Nggak. Minggu lagi ya. Berarti masih satu pertemuan. Satu pertemuan lagi baru kita ujian. Oke, masih ada yang mau ditanya atau tidak? Besok setelah, kalau bisa teman-teman cepat ujian baru kita nonton video. Tapi kalau seandainya ujiannya lama, saya nggak ada janji. Saya akan lihatkan sampai episode 3 besok. Sampai episode 3 kita lihat, dan saya akan lihat ekspresinya gimana, persepsinya gimana, argumentasinya seperti apa, kemudian penyampaian atau pemaparannya seperti apa. Video apa Pak? Masih ada yang nanya? Tunggu tanggal mainnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terakhir teman-teman, lakukan yang prioritas, ya. Jangan biarkan pasir tadi atau kerikil tadi menghalangi jalan. Dan buatlah sesuatu yang kecil tetapi bermanfaat. Bukankah Allah itu mencintai ibadah yang rutin? Ketika kamu sering melakukan sesuatu yang rutin, maka Allah lebih cinta terhadap itu dibandingkan ibadah yang hanya kamu lakukan sekali-sekali tapi besar. Kamu sedekah rutin itu Allah sayang. Pak, wah sedekah 1000 tapi tiap hari Pak, Allah sayang. Mending daripada kamu sedekah 1 juta cuma sekali seumur hidup. Karena ibadah rutin itulah yang disukai dan dicintai oleh Allah. Makanya jangan jadikan hal-hal yang tadi itu, yang kecil itu tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Karena yang sekecil itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Hidup ini hanya perjalanan. Kamu naik kapal ke Mentawai, ya di laut itulah hidup ini. Sampai di Mentawai apa modalmu? Apa yang kamu bawa dari dunia? Irfan, apakah pekerjaan kamu ini bisa kamu nikmati di akhirat? Uangmu di dunia ini bisa kamu bawa mati? Terus apa yang kamu cari? Sudah. Kapan? Kalau mati nanti gimana? Masih bisa ngomong besok kita. Sekarang kerjakan, jangan besok-besok.